Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar materi awal mula kehidupan mengenai teori abiogenesis dan teori biogenesis. Perkenalkan, nama saya Janatun Nikmah, NIM 03 dari Prodi Tadris Biologi A semester 6. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama yaitu tentang teori abiogenesis. Teori abiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati atau benda yang tidak hidup yang terjadi secara spontan atau secara alami. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh yang mendukung teori abiogenesis. Yang pertama, Aristoteles. Aristoteles melakukan beberapa pengamatan dan juga percobaan yang menghasilkan 3 gagasan, yaitu yang pertama, ikan dan katak berasal dari lumpur. Nah, yang kedua, cacing berasal dari tanah. Dan yang ketiga, belatung berasal dari daging yang membusuk. Nah, di samping ini ada gambarnya, yaitu belatung berasal dari daging yang membusuk. Yang kedua yaitu teori abiogenesis yang dikemukakan oleh John Needham. John Needham melakukan sebuah percobaan dengan merebus kaldu di dalam sebuah labu. Kemudian beliau menutup dengan menggunakan sebuah gabus. Setelah direbus selama beberapa menit, kemudian air kaldu tersebut dibiarkan terbuka selama beberapa hari. Dan setelah beberapa hari itu, beliau mengamati kembali, ternyata ditemukan mikroorganisme di dalam air kaldu tersebut. Kesimpulannya apa? Yaitu mikroorganisme itu berasal dari air kaldu tersebut. Teori yang kedua yaitu teori biogenesis. Teori biogenesis menyatakan bahwa kehidupan berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu tokoh-tokoh yang mendukung teori biogenesis. Yang pertama ada Francesco Redi. Francesco Redi melakukan sebuah percobaan untuk menyanggah atau mengklarifikasi pendapat yang sudah ada sebelumnya yang dikemukakan oleh Aristoteles. Nah, beliau mampu membuktikan bahwa belatung tidak berasal dari daging yang membusuk, melainkan dari induk lalat yang bertelur di daging tersebut. Selanjutnya, tokoh yang juga mendukung teori biogenesis yaitu Lazarus Spallanzani. Beliau menyanggah atau mengklarifikasi pendapat atau teori yang sebelumnya sudah ada dikemukakan oleh John Needham. Menurut beliau, John Needham itu kurang sempurna dalam melakukan percobaan karena tidak menutup ujungnya atau mungkin kurang rapat dan juga kurang lama dalam merebus air kaldu tersebut. Kemudian disempurnakan lagi dari percobaan Lazarus Spallanzani. Beliau mendidihkan air sampai mendidih dengan menutupnya secara rapat. Nah, ternyata kalau airnya mendidih itu tidak terdapat mikroorganisme, airnya steril dan jernih. Jadi ini menyanggah teori tadi, yaitu teori John Needham. Tokoh yang juga mendukung teori biogenesis yaitu Louis Pasteur. Louis Pasteur ini mencoba untuk menyempurnakan teori yang dikemukakan oleh Lazarus Spallanzani dengan menutup labunya itu dengan tabung yang berbentuk leher angsa. Ternyata membuktikan mikroorganismenya itu terperangkap di dalam tabung leher angsa tersebut. Nah, ini gambarnya ya. Hasil percobaan yang dilakukan oleh Louis Pasteur kita kenal dengan teori biogenesis. Ada 3. Yang pertama, omne vivum ex ovo, artinya setiap makhluk hidup berasal dari telur. Nah, yang kedua, omne ovum ex vivo, artinya setiap telur berasal dari makhluk hidup. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada omne vivum ex vivo, artinya setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Semoga bermanfaat penjelasan dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.